Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah menjadi suratan takdir bahwa iblis merupakan musuh yang nyata bagi seluruh umat manusia. Sepanjang sisa hidupnya iblis, dia sudah bersumpah akan berusaha untuk menyesatkan anak cucu Adam agar mau menjadi pengikutnya. Untuk itu, manusia, terutama kaum muslim, sangat dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak terhasut oleh tipu daya iblis. Tapi, tahukah kalian bahwa jauh sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis merupakan makhluk yang mulia di sisi Allah. Iblis bahkan salah satu makhluk yang paling dihormati oleh malaikat. Bersama malaikat, iblis pernah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking mulianya iblis pada masa itu, sebuah kitab yang ditulis Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa iblis memiliki beberapa nama yang bagus-bagus di setiap lapisan langit. Iblis disebut Al-Abid, ahli ibadah pada langit yang pertama, lalu langit yang kedua disebut Az-Zahid, kemudian langit ketiga namanya adalah Al-Arif. Pada langit keempat nama iblis adalah Al-Wali. Di langit kelima namanya disebut Et-Taqi. Sedangkan di langit keenam namanya disebut Al-Kazin, dan terakhir di langit ketujuh namanya adalah Azazil. Sementara di dalam Lauhul Mahfuz, namanya ialah iblis. Iblis dulunya adalah ahli ibadah yang tidak pernah membangkang dan mengeluh terhadap perintah-perintah Allah. Ia pernah bersujud kepada Allah selama 1000 tahun lamanya dan ia sangat giat dalam beribadah. Dia bahkan pernah menjadi Sayyidul Malaikat, penghulu atau pemimpin malaikat, dan Khozinul Jannah, bendahara surga. Namun, lama-kelamaan iblis menjadi sombong dan angkuh. Iblis menganggap bahwa dirinya adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Hingga pada suatu saat Allah menciptakan Adam sebagai manusia pertama. Allah memerintahkan iblis dan para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Tapi sifat iblis yang sombong dan angkuh mengalahkan kemuliaannya di hadapan Allah. Iblis membangkang perintah Allah dengan berkata, "Adakah engkau mengutamakannya daripada aku, sedangkan aku lebih baik daripadanya? Engkau jadikan aku daripada api dan engkau jadikan Adam daripada tanah." Kemudian Allah berfirman kepada iblis, "Aku membuat apa yang aku kehendaki." Iblis memandang dirinya penuh keagungan dan kesombongan, maka dia enggan bersujud kepada Adam. Dia tetap berdiri hingga malaikat selesai bersujud. Ketika para malaikat mengangkat kepala selesai sujud, mereka mendapati iblis tidak melakukannya. Maka para malaikat bersujud kembali untuk kali kedua, tetapi iblis telah dirasuki oleh sifat angkuh dan sombong. Dia enggan bersujud dan tetap berdiri tegak. Iblis bahkan berpaling dari para malaikat yang sedang bersujud. Dia tidak ingin mengikuti mereka dan tidak merasa menyesal atas pembangkangannya terhadap Allah. Meski iblis pada awalnya sangat indah rupanya, mempunyai sayap 4, banyak ilmu, banyak ibadah serta menjadi pemimpin para malaikat karubiyin, tetapi semua itu tidak menjadi jaminan sama sekali baginya. Allah mengubah iblis dari yang asalnya indah ke bentuk yang sangat hina dan menakutkan. Allah membentuk kepalanya seperti kepala unta, dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung, wajah yang ada di antara dada dan kepala itu seperti wajah kera, kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya. Lubang hidungnya terbuka seperti cerek tukang bekam, kedua bibirnya seperti bibir lembu, taringnya keluar seperti taring babi hutan dan janggutnya sebanyak 7 helai. Setelah itu, Allah mengusirnya dari surga, bahkan dari langit dan bumi. Iblis tidak akan masuk ke bumi melainkan dengan cara sembunyi-sembunyi. Allah melaknatnya hingga hari kiamat karena dia menjadi kafir. Semoga kita selalu dijauhkan dari segala godaan iblis dan setan yang terkutuk.